Selamat pagi, kita sekarang berada di Sumarekon Bogor. Ini adalah perjalanan dari Jakarta ke Bandung, saudara ya. Kita sudah melewati jalur Depok, Jakarta, Depok, Jalan Raya Bogor, dan masuk ke jalur Sukaraja Katulampa. Akhirnya keluar di bundaran ini, bundaran Sumarekon Bogor. Nah, dari sana itu kalau kita ambil jalur Pasir Jambu perempatan, keluarnya dari sana. Dari Sukaraja Katulampa. Nah, kita menuju ke sini ke jalur Gunung Gelis atau Bukit Pelangi. Nanti keluar di Jalan Raya Puncak seperti itu. Buat teman-teman yang pengen tahu jalurnya seperti apa, tempat-tempat race yang enak, perjalanan pengen lihat Jakarta Bandung biar agak kebayang ya, apalagi yang baru pertama kali, saksikan video ini terus. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ke seluruh Indonesia Raya. Yuk langsung aja kita let's go, jalannya seperti ini. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Sekarang jam 5 pagi, jam 5 lebih sedikit. Kita sedang berada di jalan apa nih? Ini jalan yang arah mau Pancoran. Iya, yang arah mau ke Pasar Minggu. Oke, kita sedang berada di Jalan Raya Pancoran. Perjalanan Jakarta Bandung ini nanti bakal kita share ke saudara sekalian untuk jalur Puncak, jalur Purwakarta, dan Jonggol. Sekarang kita gas jalur Puncak ya, saudara. 5.30 udah masuk Jalan Raya Margonda. Sebenarnya kalau jalannya kosong dan sepi, Jakarta Depok bisa ditempuh dalam 15 menit aja. Iya lagi. Iya lagi Bener. Sejauh ini belum menemukan para pemudik nih, karena ini masih jalur dalam. Jalur luarnya nanti di Jalan Raya Bogor, apa kita menemukan banyak pemudik. Yang kerasa banget ketika mudiknya itu sebenarnya ketika kita lewat Pantura. Bentar, Berhenti dulu kata aku. nah di depan ini kita belok kiri, saudara. Nah, ini tuh jalur yang waktu itu kita lewatin dari Katulampa gitu loh, Oh iya. yang burit-burit gini. Iya benar-benar. Nah. Burit. Jalur Sukaraja Katulampa ini adalah jalur perpotongan atau alternatif dari Jalan Raya Bogor menuju Jalan Raya Puncak bisa, Jalan Tajur juga bisa. Pokoknya banyak persimpangannya. Nah, ini mumpung masih pagi, jadi udara juga masih asri, masih enak, masih segar, masih asik, jalurnya masih enjoy, saudara. Kondisi jalurnya ini ada corannya, ada aspalnya, tapi sebagian besar ini jalurnya masih pemukiman. Kanan kiri masih pemukiman. Ada beberapa titik jalan yang berlubang genangan air, tapi bukan masalah besar. Jadi jalur ini enak banget dilewatin kalau Jalan Raya Bogornya ramai, saudara. Terutama di jam-jam kantor ya, siang atau sore bahkan, yang sering ramai macet. Nah, sekarang jam 6. Ini masih aman sebenarnya kalau mau lewat Jalan Raya Bogor. Tapi karena pengen coba jalur lain biar nggak bosan gitu, jadi kita lewat sini. Seperti itu jalurnya. Nah, ini kita masih melewati jalur-jalur pemukiman, masih banyak pemukiman warga, dan ruas jalannya pun ini hanya cukup untuk satu mobil aja. Kalaupun untuk dua motor berlawanan arah ini agak kagok kalau ditambah ada yang jalan kaki di samping atau di pinggiran. Nah, dari sini kita memasuki wilayah kebun-kebun gitu, saudara. Setelah keluar dari pemukiman, kita mulai memasuki kebun-kebun gini. Pernah suatu hari lewat sini sore menjelang malam, dan dari arah sebaliknya ya, dan sunsetnya tuh dapat. Kalau lagi cerah kalian lewat sini itu view-nya cukup oke kok. Nah, bisa dilihat sendiri, ini banyak pohon-pohon, kebun kanan kiri. Jadi kalau lewat sini malam-malam harap diperhatikan
untuk penerangannya pasti bakal kurang banget. Apalagi buat saudara yang baru pertama kali lewat sini. Lebih asik, lebih enjoy kalau agak sedikit gelap, saudara bisa lewatin jalur Pasir Jambu. Beloknya bukan di sini. Dari Jalan Raya Bogor itu masih lurus banget. Lurus terus sampai nemuin perempatan Pasir Jambu terus belok kiri. Nah, itu bisa jadi alternatif kedua. Nanti keluarnya sama-sama juga. Keluarnya akan di perempatan atau bundaran Summarecon Bogor. Yang ada tulisan Summarecon Bogornya itu yang gede warna kuning. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kembali jalur aspal lagi. Jalur colan lagi, aspal lagi, dan terus seperti itu. Seperti yang kita lihat ini masih banyak pemukimannya ya. Kita juga masih melihat rumah-rumah warga sedikit-sedikit, kebun rumah seperti itu ya. Bisa dilihat sendiri saudara, kondisi jalannya, treknya ini coran beton ya, dan cukup tinggi. Sejauh ini masih kanan kiri masih banyak kebun atau pohon-pohon ya. Jadi jalurnya seperti ini terus, pemukiman, kebun-kebun, pemukiman, kebun-kebun. Tuh, kalau dilihat sendiri kondisi lalu lintasnya cukup ramai di pagi hari. Nah, banyak dilewatin warga lokal ataupun yang hanya sekedar lewat. Karena memang jalur ini buat yang udah pada tahu dijadikan jalur alternatif, jalur potongan. Ya, kalau di Jalan Raya Bogor itu padat atau macetos. Oh, ini masjid. Kita lurus terus saudara. Banyak persimpangan ini. Disapa NMAX. Disapa NMAX, dua kata lucu, disapa NMAX. Disapa NMAX. Dua kata lucu. Nah, ini ruas jalannya udah mulai agak lega nih saudara ya. Kalau dari tadi kita agak sempit, motor kanan kiri ditambah orang jalan kaki, agak kagok tuh. Nah, kalau ini udah luas lah, udah enak. Kita lanjut susuri jalur ini terus saudara. Kita lihat ujungnya ini bakal kemana ya. Ayo, ada yang tahu nggak saudara? Coba yang tahu komen di bawah saudara ya. Buat yang baru bergabung saudara, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, comment, dan share video ini jika bermanfaat. share ke seluruh grup WA. Oke, kita udah sampai di bundaran Summarecon Bogor. Ya, ini kalau kita dari sana itu dari Warung Jambu ya. Dari sini dari Sukaraja Katulampa dan ke sana ke Bukit Pelangi. Kita lanjut saudara. Ini udah bundaran Summarecon ya. Nah, ini ikonik banget nih trotoarnya. Lihat cakep-cakep gini. Tuh. Lanjutkan perjalanan menyusuri jalur Summarecon Bogor ini saudara. Terakhir lewat sini beberapa tahun yang lalu dan sekarang udah terasa padatnya. Dan juga tadi lihat ada beberapa tempat yang mau buka, tempat kayak tempat makan, kafe, dan lain-lain. Bahkan ada yang sudah buka seperti ini nih. Sempat lihat juga ada coffee yang sudah tidak asing lagi lah di kehidupan sehari-hari, ada di sini. Seperti yang kita lihat sendiri saudara-saudara sekalian, bahwa jalur ini memang benar-benar jalur yang landai, bahkan sepi sekali. Jadi enaknya dilewatin ini ketika langitnya udah mulai agak redup atau mau ke terang ya. Bisa kita ambil jam-jam seperti jam pagi atau jam sore, karena kalau di jam siang ini lumayan menyengat mataharinya. Nah, saking sepinya kita bisa sambil rekam-rekam seperti ini. Untuk video-video potret seperti ini juga enak
Jadi sambil menikmati perjalanan, karena jalur aspalnya juga bener-bener aspal mulus saudara, kita bisa sambil berhenti-berhenti di pinggir jalan nih saudara. Kalau kalian bawa perbekalan bisa sambil berhenti, cari tempat-tempat yang memang pas untuk berhenti, tapi tidak di pinggir jalan yang ini nih. Hati-hati ya, jangan sembarangan berhenti saudara. Nah, bisa dilihat udah mulai terlihat rumah-rumahnya pun udah mulai jadi-jadi nih saudara. Ketika kita lewat sini terakhir tuh masih kosong, lahannya masih kosong sekali. Sekarang udah mulai enak, udah mulai asik, udah mulai mantap jiwa tuh. Sebelah kanan bisa dilihat. Ada yang tinggal di sini nggak nih kira-kira? Atau ada yang mau tinggal di sini nggak? Tapi bisa kita bayangkan kalau seandainya tinggal di sini, udah pasti perumahan-perumahan kayak gini atau klaster kayak gini tuh nggak ada satu rumah yang buka warung. Pasti semuanya ya kalian tahu lah. Walaupun harus belanja online ataupun kita harus cari minimarket di depan, nggak mungkin dong ada tiba-tiba buka warung di depan atau warung sebelah, warung sembako di blok A. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Ini ruas jalannya luas banget, dua arah saudara ya. Banyak persimpangan, banyak rumah-rumah udah pasti, dan setelah ditanami pohon-pohon kayak gini jadi lumayan agak rindang saudara ya. Perpotongan jalur ini cukup menambah variasi perjalanan, variasi jalur menuju puncak, terutama yang dari Jakarta. Kalian harus coba jalur ini kalau bosan lewat puncak, kalau bosan lewat tajur ya, lewat jalur utama. Harus cobain jalur ini sesekali biar perjalanannya bervariatif, terutama untuk para perantau yang di Jakarta ingin pulang ke daerah sana lewat puncak, yang bisa daerah Bandung, Sumedang, Garut, dan apapun itulah yang melewati jalur-jalur seperti ini. Nah, kalau saudara lewat sini malam-malam ini cukup enak karena udah ada penerangan, lampu-lampu kuning tuh yang di kanan kiri udah enak, ada penerangannya juga, jadi nggak terlalu gelap kalau lewat sini. Nah, jadi setelah habis ujung jalur ini, ujung jalur Sumarekon ini akan membawa kita kembali ke jalur pemukiman saudara. Nah, perbatasannya ada di sini nih saudara. Setelah Gapura ini ada Gapura, ada yang belok kiri tuh. Nah, kita lurus dari sini udah terlihat warung-warung. Kita bisa juga jadikan ini sebagai tempat rest. Nah, ada warung-warung kopi di pinggiran situ tuh. Kita ambil lurus aja di sini, udah masuk. Pertama masuk masih lahan-lahan kosong seperti ini saudara ya. Nanti juga kita masuk pemukimannya, bisa dilihat jalannya agak sedikit ada yang rusak, tapi bukan masalah besar. Ini kalau untuk motor mah aman-aman aja ya, nggak perlu repot lah. Lihat jalan rusak sedikit disebut jalannya rusak, terus nggak mau lagi lewat sini. Padahal rusaknya cuma sedikit, dan kalau untuk motor itu tergolong masih aman untuk dilewati. Lain cerita kalau kalian pakai mobil, mungkin bisa jadi pertimbangan jalan-jalan rusak yang seperti tadi. Nah, di jalur ini juga sering kita lihat atau sering kita lewati beberapa tempat nongkrong, kafe, tempat makan, dan lain-lain. Jadi nggak terlalu sepi lah jalur ini ya. Ini adalah jalur Gunung Gelis atau jalur Bukit Pelangi juga bisa, Sentul ya. Jadi saudara yang lewat sini udah pasti hatam lah dengan jalur-jalur dan wilayah-wilayahnya. Tentu saja jalur seperti ini tuh enak banget untuk dipandang karena serba hijau. Kanan kiri depan belakang hijau semua saudara. Sejauh ini kita belum melihat pemukiman lagi saudara ya. Ini masih lahan-lahan kosong, dan beberapa ada rumah pun masih kayak rumah-rumah dengan gerbang besar seperti rumah-rumah kolosal atau rumah-rumah besar. Nah, ujung jalurnya akan membawa kita ke Jalan Raya Puncak. Ini kita keluar di pertigaan Jalan Raya Puncak, langsung masuk seperti ini. Jadi ini cukup menghemat jarak tempuh saudara sebenarnya jalur ini tuh. Tapi untuk waktu tempuh ya cuman tipis-tipis aja lah, karena bukan berarti lebih cepat, tapi lebih enak, lebih nyaman, lebih dingin, lebih asoy. Kalau kalian cari yang lebih cepat, jangan lewat puncak ya, lewat Purwakarta, lewat Karawang itu bisa lebih cepat waktu tempuhnya jika dibandingkan dengan jalur puncak. Ini untuk teman-teman yang pengen jalurnya bervariasi dan ada yang dilihat gitu lah. Ini sudah masuk Jalan Raya Puncak, kita lanjut perjalanan menuju menyusuri jalur ini. Tinggal dilihat tuh, kosong, sepi, landai, enak lah.
seperti biasa puncak dingin di pagi hari. Oh ini nih PLN Cipayung. Kalau kita naik apa tuh namanya bis yang kecil tuh, Travel. bukan yang kayak Elf. yang kayak busway kalau di Jakarta, di sini Transpakuan. Transpakuan. Kalau kita mau ke puncak dari Jakarta naik Transpakuan, setelah kereta ya, setelah komuter lain dari Bogor naik Transpakuan, turunnya di sana tuh tadi PLN Cipayung, ada haltenya kalau nggak salah. Dari PLN Cipayung baru kita lanjut angkot atau gokar menuju ke tempat tujuan wisata puncak. Oh, udah mulai terjadi antrian kendaraan nih saudara. Ada apa nih? Sudah mulai ada antrian kendaraan dari satu arah saudara ya, arah ke Cianjur. Arah sebaliknya malah masih lancar nih saudara. Sepertinya harus mudik nih. Harus mudik gimana? Ya harus mudik. Oh, harus mudik. Iya, bukan sepertinya, kan memang harus mudik. Oh, dari sini. Oh iya, sini. Ujung kemacetannya ada di sini, pertigaan. Dari sini lancar kembali saudara. Kita lanjut lagi. Wah, ramai banget bubur ayam. Cianjur. Enak emang. Ya nggak tahu. Ramai banget Apa kita coba aja ya? Asik, ayo. Football. Tapi kita makan di mana ya? Ya di situ lah, ada tempat duduk. Coba kita cari parkiran dulu saudara ya. Parkir di dalam boleh nggak sih? Kita pesan dulu bubur ayam, kita makan di sini nih. Lanjut lagi perjalanan saudara, setelah kita rest 30 menit di Bubur Cianjur. Buburnya enak, satu porsi 15.000. Tadi kita 2 plus sate telur puyuh. Satenya 3.000-an. Satenya 3.000, jadi 33 2 porsi. Nah, saudara patut dicoba kalau kalian lewat jalur ini pagi-pagi, langsung aja berhenti di Bubur Cianjur. Rame banget, tadi pun banyak yang makan di situ. Letaknya ada di Cisarua, kayaknya ini udah masuk Cisarua ya. Masuk rest area Gunung Mas saudara, sebelah kanan. Kita belum pernah nih cobain masuk ke sini, kapan-kapan lah. Tuh, wah rame lumayan tuh. Oke, kita lanjut. Sejauh ini kondisi lalu lintas masih landai saudara ya. Sepertinya tidak terjadi penumpukan kendaraan di pagi hari ini saudara. Mantap saudara. Enaknya lewat puncak itu pemandangan bisa banyak kita lihat lah, kalau dibandingkan Jonggol dan Purwakarta, Karawang. Di sini kita sering lihat para layang saudara, bawah situ. Dulunya ini juga banyak tempat-tempat res, banyak warung-warung res di sini. Sana. Sekarang yang jualannya berganti menggunakan sepeda motor saudara. Jadi portable gitulah, warung portable. Masuk Ataun saudara, terjadi lagi antrian kendaraan di sini. Lumayan ada antrian di sini. Selain warga lokal juga, masjid ini dipakai sholat buat para pengendara roda 2, roda 4 sepertinya. Nah, lihat pada parkir di sini tuh, untuk menunaikan beribadah di sini. Oke, sudah
landai kembali. Terlihat hanya beberapa meter aja antrian kendaraannya. Sudah terlihat matahari di sebelah kanan, saudara. Masuk puncak pas, saudara. Cerah sekali. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini masuk ke sini nih. Ke atas sana tuh bisa. Oh iya. Sini. Oh, Ke atas resort. Itu resort keren ya. Kapan-kapan tuh terus ke situ. Nah, setelah melewati puncak pas, jalur atau treknya ini menurun, saudara. Jadi kita menanjak dari jalan raya puncak sampai ke puncak pas. Nah, jadi puncak pas itu titik tertinggi di jalur puncak ini kalau dari ini ya, kalau dari jalanannya. Nah, sekarang kita terus mudun sampai melewati jalur puncak. Masuk Cipanas, saudara. Bisa kita lihat jalur ini yang biasa kita lihat padat, sekarang kosong melompong gini, saudara ya. Nah, biasanya di sebelah kiri, sebelah kanan banyak angkot ngetem. Sekarang udah dua arah gini, udah lancar. Apakah ini sudah berubah seperti ini atau hanya karena Idul Adha aja nih? Tanpa hambatan, perjalanan kita dari Jakarta sampai ke Cipanas, Cianjur ini tanpa hambatan. Kita lihat nanti tantangan selanjutnya ada di Padalarang, Cimahi, Cipatat. Apakah padat? Mudah-mudahan kosong seperti inilah, tanpa hambatan. Kita lanjut perjalanan, saudara. Cuaca juga masih mendukung ini. Oke, saudara, setelah keluar dari puncak, ini kita masih berada di Jalan Raya Puncak sebenarnya ya, Jalan Raya Puncak Cianjur. Kondisi lalu lintas sudah Cianjur. mulai terlihat padat, saudara ya, di satu arah karena banyak mobil-mobil besar seperti ini. Masuk yuk, sikat ya, kita susuri kembali jalurnya, saudara. Udah lancar kembali setelah melewati satu mobil besar, satu truk. Truk. Kita coba dahului mobil putih depan ini, saudara ya. Setelah menemukan momentum, langsung aja kita gas. Oke, bisa masuk. Gas. Ya. Lanjut. Selamat Hari Raya Idul Adha, saudara. Enggak. Ayo. Masuk bundaran Cianjur, saudara. Lampu gendur. Kita ambil kiri. Kita ambil kiri. Oke, masuk Cianjur. Udara sudah mulai kembali naik suhunya. Plus minusnya jalur puncak, saudara. Ya, kalau rutenya itu Jakarta Bandung, di antara 3 jalur, Puncak, Purwakarta, dan Jonggol. Paling landai dan paling bebas hambatan itu jalur Purwakarta, saudara. Kalau dari Purwakarta kan kita keluar langsung ke Padalarang. Kalau dari Puncak kita keluar di Cipatat dulu. Ini trek lurus yang cukup padat, saudara, saat ini. Kita coba susuli kendaraan-kendaraan di depan ini, saudara ya. Yang bisa kita lihat sendiri di depan ada bus. Nah, setelah jalur ini kita akan memasuki jalur Raja Mandala, saudara. Oke, masuk. Ternyata ada 2 busnya. Oke, kasih ruang buat mobil. Jadi nggak jadi sepertinya, kita aja yang masuk. Satu lagi, 2 ibu.
Tunggu momentum. Buru atuh. Oke, masuk. Sip. Kosong, saudara. Jalan lurus. Selain jalur kita yang kita punya ini, kita juga harus memperhatikan jalur yang sebelah sana, saudara. Kalau jalur sebelah sana kosong, kita bisa masuk. Jadi kendaraan yang sebelah sana bisa agak agak minggir sedikit, menyamping. Hindari menyalip kendaraan di jalur lurus ini ketika di arah berlawanan kita ada mobil yang sedang berhenti, angkot atau apapun yang sedang berhenti di sebelah sana. Kecuali kalau kosong banget, saudara ya. Kalau agak padat, ada mobil lain, ada kendaraan yang sedang berhenti di kanan sebelah sini, itu mereka jadi kagok nanti, nggak bisa agak menyamping. Sebelah kiri ini pertigaan akhir atau ujung jalur jonggol. Kalau kita lewat jonggol, nah kita baru keluar di jalur ini, saudara. Jadi puncak ini, puncak jonggol masuk, selanjutnya Purwakarta masuk. Makanya Purwakarta lebih terasa ya, terasa lebih cepat masuk Bandungnya. Ayo kita susuli lagi kendaraan-kendaraan yang ada di depan. Ada motor depan mau belok kanan dulu, saudara. Oke, lanjut. Tunggu momentum masuk. Sebelah kanan padat, saudara. Nah, bisa masuk di sini. Masuk jalur Cianjur Bandung, saudara. Setelah melewati Ciranjang, saat ini sesaat lagi kita akan masuk Raja Mandala ya, saudara ya, perbatasan Cianjur Bandung. Dan ini kondisi lalu lintas masih cukup padat, ada antrian kendaraan masuk perlintasan pintu kereta api, saudara. Kita langsung gas dari sini. Cipeyum. Oke, masuk lagi, ada bus di depan. Tunggu momentum seperti biasa. Setelah motor ini, setelah mobil ini. Oh, sepertinya bus juga akan mendahului lain. Oh, kosong, masuk. Oh, ada angkot ini. Tadinya busnya mau mendahului angkot, tapi tidak jadi. Sudah kosong kembali, lanjut perjalanan. Dan akhirnya kita masuk ke Raja Mandala, saudara. Bisa dilihat, ini jadi tempat race, salah satu tempat race yang rekomendasi lah tuh buat para bikers. Kanan kiri ada warung-warung. Sebelah sini juga ada. Nah, kita melintasi Sungai Citarum. Kanan kiri. Lanjut Raja Mandala masuk Bandung Barat setelah ini ya. Oke, masuk Kabupaten Bandung Barat. Kita akan masuk Padalarang. Nah, dari sini treknya akan lurus terus sampai bosan. Treknya ini, trek lurusnya cukup panjang dan kendaraannya juga cepat-cepat, saudara. Tetap hati-hati kalau lewat sini ya, tetap fokus karena jalur ini cukup rawan mengantuk ya. Kita sudah melewati jalur Cipatat, saudara. Cipatat, Citatah, Gunung Kapur ya. Jadi kalau saudara lihat jalur ini banyak truk, tapi sekarang kayaknya lagi libur deh. Jadi sepanjang jalan ini, jalur Kapur ini nggak ngelihat ada truk-truk. Iya, biasanya banyak truk ya. Ini kan pada mengangkut kapur. Gunung Kapurnya ada di sebelah kanan. Jadi cukup terbebas dari truk nih jalurnya sekarang di hari besar ini ya. Jalurnya berkelok, saudara ya. Berkelok dan aspalnya tidak rata.
banyak tambalan, banyak lubangan. Enggak sih lubangan, banyak tambalan. Terus retakan kayak gitu. Kalau lubang-lubang nggak terlalu inilah. Nah, jadi kalau akselerasi cukup repot kalau jalannya nggak rata ya saudara. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini nih tuh, banyak tambalan. Tuh. Lubangnya tipis-tipis doang. Cuman jadi karena banyak jadi ya terasa juga kalau tipis-tipis. Nah, di titik akhirnya kita pasti akan mengalami kondisi lalu lintas yang cukup padat seperti ini saudara. Ditambah lagi jalannya kan tuh bisa dilihat sendiri, aspalnya kasar, bergelombang, agak sulit. Tuh truk gede-gede nih kanan kiri nih saudara. Nah, ada apa nih di depan? Apakah ada mobil yang berhenti? Wah, ada apa nih? Lewat kanan, lewat kiri coba. Wah, ternyata Ada ini gang. mogok saudara. Bang. Nyata. Kita lanjut gas lagi saudara. Nah, ini nih yang dimaksud jalur-jalur kayak gini nih, aspal-aspal yang melendung kayak gini. Pertigaan Kota Baru Parahyangan. Di depan ini persimpangan Cikalong Wetan Padalarang saudara ya. Kita kalau ambil jalur Purwakarta Karawang, keluarnya di sini. Langsung keluar di sini nih. Nah, ini langsung keluar ke ini pintu tol Padalarang saudara. Tuh udah masuk Cimindi langsung kan kalau dari PWK. Jaraknya memang nggak beda jauh kalau secara jarak, tapi dari waktu tempuh lebih bisa, kemungkinan lebih cepat lewat PWK. Kita masuk Bandung saudara. Welcome to Bandung. Oke. Total perjalanan dari Jakarta Bandung via Puncak 4,5 jam saudara ya. Kalian bisa coba jalur ini, dan kalau pengen lebih cepat bisa coba jalur Purwakarta juga. Bukan lebih cepat, lebih lenggang lah jalurnya. Bisa dilihat tadi sepanjang jalur Jakarta Bandung via Puncak itu padat ya, karena melewati banyak tempat wisata, perkotaan, apa segala. Nah, sampai Cimahinya udah pastilah itu mah. Kalau udah agak siang udah pasti padat. Wis. Kurang lebih seperti itu perjalanannya dari Jakarta Bandung via Puncak. Terus tadi kita juga ambil jalur Sumarekon, perpotongan jalur dari Jalan Raya Bogor Sukaraja Katulampa ya. Silakan dicoba seperti itu jalurnya. Titik mapnya nanti kita cantumkan di bawah di deskripsi. Share video ini saudara kalau bermanfaat, like dan komen kalau bermanfaat. Kita bertemu lagi di perjalanan selanjutnya karena ini udah sampai Bandung. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Mendadak Riding pamit. Assalamualaikum. Selamat Idul Adha. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.